Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Juli tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Ya, kita mulai dari pekan yang lalu. Jadi, yang lalu itu bicara tentang bagaimana jadi emosi sebenarnya saya tulisnya adalah kasih sayang di atas rasio gitu, karena itu memang mengandung satu kontradiksi gitu, di mana kita bisa mengambil keputusan secara logika, secara masuk akal, tetapi yang kita ambil adalah yang tidak masuk akal. Kemudian apa dealnya? Jadi memang ada satu deal di mana kita mau nggak mau harus membayar apa yang sudah kita nikmati, tanda petik. Nah, dan itu entah kenapa gitu ya, saya merasa bahwa itu resonate banget dengan beberapa yang saya rasakan, tetapi mungkin ibu dan bapak punya cerita lain. Namun barangkali menyambung dari hal tersebut bahwa ketika satu hal yang kita nggak pernah bisa lepas adalah ketika kita sudah membuat satu kesepakatan. Jadi ada namanya kontrak spiritual. Kita mengambil satu kenyamanan, keindahan, kenikmatan gitu ya. Pada saatnya kita tetap harus membayar. Apa itu? Jadi itu udah hukum keseimbangan gitu ya. Kiri kanan harus sama, balance gitu. Dan kadang-kadang kita lupa karena ada tenggang waktu yang cukup lama, periode yang cukup lama antara kita menikmati dengan kita membayar, kan kalau kita hutang juga begitu. Ketika kita mengambil hutang itu kan kita menikmatinya, kita tersenyum dan yang memberikan juga tersenyum. Tapi beda banget ceritanya ketika sudah datang debt collector, itu ceritanya bisa luar biasa ugly, dan kayaknya itu memang yang menjadi satu titik tolak. Ini hanya perumpamaan ya, artinya saya mengambil situasi ekstrim di mana kemudian semua orang menjadi melihat hal tersebut dengan cara yang berbeda dan membuat satu kejutan, paling tidak di hati itu terkejut gitu ya, dan mencoba untuk membuka lembaran baru. Dan kira-kira sebenarnya itu yang terjadi di pekan lalu. Dan ini sebenarnya cantiknya adalah ternyata ini juga awal dari satu lembaran baru, di mana ini masuk tahun baru gitu ya, tanda petik, walaupun tahun baru kan semua kalender ada masing-masing. Jadi kayak kita sekarang berada di situasi di mana semua dikembalikan jadi nol, di mana kita kemudian punya kesempatan untuk menentukan kembali kemana kita mau berjalan. Apakah kita akan mengulang cerita lalu ya dengan periode yang berbeda tapi ceritanya sama atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sama dengan awal pekan lalu ketika saya mulai dengan garis hijau yang melingkupi ini kan masih ada. Jadi ini sama seperti kok semua serba kebetulan, which is sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Yang namanya karma tuh nggak ada yang kebetulan, semua itu ada hitungannya gitu ya. Dan yang tadinya kita sudah sangat hati-hati menghitung ya, ini kita akan aman, really gitu kan, karena sebenarnya dunia itu adalah satu kesatuan ya, gambar hijaunya itu kan satu kesatuan, saling menghubungi, saling terhubung, walaupun it takes time gitu ya sampai itu benar-benar ketemu. Tapi kalau sudah waktunya datang ya datang saja, tidak ada yang bisa menghalangi karena itu adalah nasib seperti itu. Dan karena ini masih ada gambar hijaunya ya, garis hijaunya yang melingkari gitu ya, ini sepertinya karma negatif atau positif itu akan terasa di highlight pada pekan kali ini. Kalau kita lihat hijau ya, ini masih ya paling tidak sampai pekan ini kan semakin lama semakin berkurang, tapi karena puncaknya sudah terlewati ya, tanggal 8 masih kan, jadi hari Senin tuh masih. Nah, pada hari Senin juga kita lihat Grand Trine yang tersisa adalah antara matahari Pallas Athena retro di Scorpio dan Saturnus retro di Pisces. Nah, ini
udah tanda petik musim retro lagi. Coba kalau kita lihat pekan lalu. Jadi ini retronya ini tanggal 8 ya. Kita lihat yang retro adalah Pallas Athena, Ceres, kemudian Pluto, Saturnus, dan Neptunus. This means a lot ya. Jadi artinya ketika retro itu kan sebenarnya bumi itu sedang berjalan di track yang cepat, segitu cepatnya sehingga benda-benda langit yang sebenarnya juga punya tracknya sendiri itu terasa mundur. Padahal sebenarnya dia tetap maju, nggak ada yang mundur. Mundur itu hanya dari persepsi kita yang berada di bumi gitu. Artinya kita tengah berjalan dengan cepat seperti di jalan tol bebas hambatan, bayar tentunya. Jadi artinya kita diawasi, kita sedang jalan lari dan kita merasa bahwa tidak ada satupun yang menghalangi kita. Tapi pada saatnya nanti kita tetap harus membayar. Seperti itu. Jadi dalam periode, paling nggak saya bicara dalam 3 bulan ke depan, kita akan merasa seperti itu. 3 bulan ke depan tuh Juli, Agustus, September. Sepertinya lancar, tetapi di akhir gitu ya, di akhir satu periode di mana retro sudah mulai berkurang, artinya kan buminya yang sudah mulai di track yang lebih lambat sehingga terlihat lainnya maju, itu akan kembali berfungsi secara normal. Pada saat ini yang jelas yang paling besar sekali pengaruhnya pada kita adalah Saturnus Pluto. Saturnus itu seperti aturan atau orang tua atau orang yang dibanggakan, role model, itu sedang tidak terlalu bisa berfungsi karena satu dan lain hal. Tidak seperti biasanya, dia tidak bisa diandalkan menjadi role model. Tidak bisa diandalkan menjadi penengah yang baik. Ya, kenapa? Karena satu dan lain hal itu, jadi tergantung situasinya. Tetapi ada situasi di mana ketika Saturnus retro itu seperti kita sedang berada di rumah tanpa orang tua. Orang tuanya bukan meninggal, enggak. Dia sedang perjalanan 3 bulan keluar kota. Pengawasannya turun. Sehingga apa yang terjadi? Kita bebas kalau kita mau bikin pesta di rumah, bikin rumah berantakan. Tapi nanti pada saatnya ketika orang tua kembali ke kita atau ketika Saturnus sudah tidak retro lagi, maka tetap aja yang namanya berantakan kan nggak bisa disembunyikan. Kalau kita pesta tetap aja harus dirapikan kembali. Masalahnya adalah kalau kita bikin berantakan, kita nggak selalu pinter bikin itu menjadi rapi kembali. Dan tetap harus tangannya orang tua yang membuat dia menjadi rapi kembali. Tanda petik ya, itu semua adalah kiasan. Nah itu yang akan terjadi. Karena sudah ada warning seperti ini, maka perhatikan dalam periode ke depan kita bahwa kita tuh tetap diawasi. Kalau kita tetap diawasi, maka yang paling maju dari kita, ujiannya adalah integritas diri. Integritas diri adalah ketika kita tetap melaksanakan semua yang harus kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita. Kenapa? Karena kita mengambil energi pengawas itu dari dalam diri kita. Jadi kita bukan lagi pengawas kita bukan lagi eksternal tetapi internal. Jadi sama kayak internal kontrol. Jadi kayak misalnya dalam 3 bulan ke depan fungsi dari internal kontrol sedang diuji. Kalau ini adalah organisasi, intinya seperti itu. Ada banyak kemungkinan terjadi fraud gitu ya. Tetapi mungkin lebih dari biasanya ya. Jadi artinya saya tidak mengatakan bahwa sekarang lebih besar, enggak. Jadi hanya bahwa fungsi dari internal control itu akan terchallenge sehingga ada kemungkinan membebaskan beberapa hal yang harusnya ditahan menjadi keluar. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu kita, misalnya seperti itu. Karena biasanya kita bisa menahan, tapi entah kenapa misalnya godaannya menjadi lebih besar, seperti itu.
Oke, ini saya tadi Saturnus. Kalau Pluto yang retro itu juga adalah saat dimana kita menjadi queen of drama gitu, drama queen banget gitu. Dan semuanya dilebih-lebihkan, semuanya dibuat seperti lebih penting daripada yang lain. Seperti itu aja. Jadi hati-hati dengan dramanya orang ya. Kalau wah ini lebih, kita akan apa ya, akan kiamat ya, saya ngomongnya langsung yang paling besar, apa contohnya gitu ya, ini akan kiamat tanda petik ya, ini akan habis semua, kita akan hancur semua, lalalalala gitu. Itu adalah exaggeration. Kenapa? Karena Pluto retro. Ceres yang retro juga sama, semua kondisi kesejahteraan kita seperti dipertanyakan kembali. Ceres. Pallas Athena retro itu juga semua yang tadinya dipercaya sebagai yang paling strategis itu dipertanyakan kembali. So, ya kira-kira seperti itu yang terlihat di sini. Nah, pada hari Senin tanggal 8 tadi itu latar belakang planetarinya, belum transit yang kombinasi lebih dari satu. Sekarang kita bicara mulai dengan harian, mulai dari hari Senin tanggal 8, bulan kita lihat ada di Leo, dan dia baru saja conjunction dengan Merkurius dan Vesta. Jadi Merkurius dan Vesta yang conjunction ini menyebabkan kita seperti lebih rajin reciting keyakinan kita. Jadi kita lebih sering terbuka pada satu forum di mana kita terpaksa atau dipaksa atau tiba-tiba menjadi lebih nyaman bicara tentang keyakinan kita. Dan itu yang kita lihat pada hari Senin. Jadi kita berada di dalam satu forum dan kita seperti bisa orasi tentang apa yang kita yakini gitu. Apapun topiknya, it doesn't matter. Nah, karena dia trine dengan North Node, maka kita mungkin bisa akan lebih fokus pada kalau keyakinan saya seperti ini, maka saya yakin ke depan akan seperti ini gitu. Dan saya bisa belajar dari masa lalu ini begini. Jadi artinya kemungkinan besar kita akan dipercaya, omongan kita akan dipercaya pada hari Senin gitu ya. Benar atau enggak itu belakangan, tadi yang saya bilang benar atau enggak itu belakangan. Yang jelas planetary transit di sini hanya mengatakan bahwa kita akan lebih yakin dengan apa yang kita omongkan karena kita yakin dengan atau kita percaya dengan pendapat kita. Ya, ini oposisinya karena tadi Pluto retro, maka hari Senin ada kemungkinan juga semuanya jadi berlebih-lebihan, kita jadi overconfidence ya, seperti itu. Just be careful, kita overconfidence sometimes good, sometimes really bad, karena kayak kita terjerumus pada satu kesalahan dan kita tidak bisa menahan diri untuk, jadi kayak pride-nya terlalu tinggi ya, terlalu sombong, tanda petik arrogance. Jadi hati-hati arogansi pada hari Senin. Hari Selasa ini karena ada T-square, bulan kakinya di Pallas Athena dan Mars. Oh ya, ini juga lagi oposisi ya, Mars dan Pallas Athena. Jadi memang di sini the brain, yang biasanya the brain itu sedang kredibilitasnya dipertanyakan karena dia sedang diserang kiri kanan atas bawah, dan itu yang akan kita lihat pada hari Selasa karena bulan membentuk square dengan Pallas Athena dan Mars. Apa artinya? Jadi ada kelompok pembaru yang suaranya sangat vokal, sangat keras. Itu satu sudut-sudut yang lain. Ada kelompok yang biasanya mampu menjelaskan semua dengan sangat rasional, sangat make sense, sangat berbasis logika. Tapi itu bisa jadi peperangan yang tidak berhenti. Jadi saya sering melihat bahwa kan semua proses perubahan perilaku itu kan akan ditentukan, komunikasinya adalah dengan perdebatan logika, orasi-orasi gitu. Ada posisi selalu yang memegang pada prinsip-prinsip rasionalitas, tetapi selalu ada posisi di mana menganggap bahwa pengalaman masa lalu
individual, emosional, itu bisa menjadi senjata untuk menyerang semua logika tersebut. Kira-kira itu yang terjadi. Apa yang terjadi kalau perdebatan atau argumen itu berlangsung, maka tidak ada yang menang. Semuanya akan terserang. Dan itu yang terasa sekali di hari Selasa. Nah, hari Rabu itu bulan ada di Virgo, square dengan Jupiter, trine dengan Ceres. Oke. Jadi kalau hari Rabu ini sebenarnya adalah saat dimana kita bisa dengan sangat jelas melihat kesalahan. Kita seperti punya kemampuan untuk menganalisis jauh lebih dalam dia salahnya di mana. Ini kalau dalam sisi positif adalah ini analisis yang mendalam di mana kita bisa menggunakan informasi hasil analisis ini untuk perbaikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang kita temukan adalah semua usulan yang sepertinya menentang apa yang sudah menjadi arahan dari orang yang kita tuakan atau orang yang kita anggap sebagai pemimpin, leader kita. Itu yang terjadi. Tapi barangkali memang ada benarnya. Karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah supaya kita tidak semakin merugi gitu kan. Kita punya alasan kenapa kita harus menentang pimpinan kita, karena sebenarnya kan out of sincerity bahwa kita nggak ingin semuanya jadi berantakan, tetapi ternyata atasan kita atau orang yang kita tanda petik lawan itu punya pemikiran lebih dari analisisnya kita, sehingga akhirnya yang dikeluarkan adalah ultimatum. Iya, saya bukannya nggak tahu apa yang kamu analisis, emangnya saya nggak bisa lihat gitu ya. Saya bisa lihat, tapi keputusan saya begini, titik. Dah, seperti itu. Bagaimana rasanya kalau kita udah bikin analisis dan kita yakin benar, dan ternyata dibilang seperti itu, nah, tentu saja tidak nyaman. Jadi memang proses yang terjadi di sini adalah dimana kita memang harus menjadi tough gitu ya. Kita harus jadi kuat dan tidak mudah layu karena omongan pedas. Jadi ambil hanya logikanya. Semua kata-kata yang menusuk ke hati, don't mind it. Anggap aja orang ngomong itu nggak pakai pikir panjang. Mungkin kita juga sama gitu. Kita juga sama, bikin orang sakit hati. Tapi kita mencoba untuk mendudukan diri pada posisi yang logika dilawan logika gitu. Kenapa? Karena nggak usah diapa-apain, perang emosi, perang tadi keyakinan sedang terjadi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa jadi kenceng banget ya ngomongnya ya. Nah ini hari Kamis ketika bulan conjunction dengan Juno dan oposisi Juno dengan Saturnus memang lagi oposisi. Artinya apa? Artinya memang kesepakatan sama keharusan atau aturan itu somehow adalah pilihan. Dan ini adalah pilihan yang paling tidak enak. Kenapa? Karena kita udah tahu seharusnya tidak begini, kenapa begini? Apa yang terjadi kalau di administrasi? Justification letter yang gak berhenti-berhenti. Berita acara. Semua yang menjelaskan kenapa kita harus melakukan hal yang berbeda dengan seharusnya. Dan kira-kira itu yang akan terjadi pada hari Kamis. Dan di sini sepertinya memang akan ada serangan terhadap hal tersebut, dan oleh sebab itu bukti-bukti kita, jadi hari Kamis itu kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin, karena itu pada saatnya nanti akan menjadi alasan kita apakah kita benar atau salah. Itu hari Kamis. Hari Jumat Hari Jumat, bulan yang conjunction dengan Lilith itu sendiri sudah membuat kita berada di tempat yang aneh gitu ya. Entah kita ngerasa atau tidak, yang jelas barangkali kalau penggambarannya adalah kita di dalam satu lingkungan di mana kita harus berada di tengah, menjadi mediator atau kita berpihak. Dan ternyata kita berpihak pada perubahan.
Dan ini kenapa kita berpihak pada tanda petik perubahan gitu, atau yang menentang, atau yang ingin membuat perbedaan. Itu karena kita punya satu dorongan emosi, kita punya alasan emosional, ya. Emosi kita tersentuh, hati kita tersentuh, ini untuk memperjuangkan satu hal menjadi lebih baik, seperti itu. Dan alasan itu kan sangat bisa dibenarkan. Jadi entah kita, entah orang lain, karena kalau bacaan umum seperti ini kan kita nggak bisa lihat gitu, kita di pihak yang A atau yang B. Tapi yang jelas ada kelompok ini dan ada kelompok itu. Itu terasa banget, dan hari Jumat itu semakin terasa. Dan kemungkinan sampai Jumat malamnya itu kita harus berkumpul dengan kelompok-kelompok atau orang-orang atau ideologi, nggak harus orang ya, ideologi atau perasaan bahwa kita barangkali harus kembali menilik ke masa lalu. Masa lalu menjadi sangat penting buat kita pada hari Jumat malam. Hari Sabtunya yang saya lihat adalah barangkali ini kalau saya ambil, katakanlah tadi bacaannya sangat serius gitu ya, sangat kayak hidup dan mati banget, which is itu exaggeration juga barangkali ya dari Pluto retronya, itu membuat saya ceritanya seolah-olah luar biasa gitu ya. Barangkali juga nggak seheboh itu, tapi yang jelas hari Sabtu saya mau ambil cerita yang lebih ringan lagi gitu, ketika kita pengen jajan yang mahal gitu ya, nggak tahu kenapa kita pengen traktir orang tapi duitnya nggak cukup gitu, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita pikir, oh daripada kita jajan yang ini kemahalan, kita cari yang murah meriah aja, something like that ya. Kenapa? Karena memang kita sedang berusaha untuk ngirit pada hari Sabtu, karena kita sedang janjian sama mungkin kekasih kita atau orang yang dekat dengan kita gitu ya, pasangan kita. Kita pengen beli ini untuk kenyamanan bersama, tapi kayaknya cari yang murah meriah aja, atau kita tunda aja dulu ya, seperti itu. Nah, hari Minggu, bulan yang oposisi dengan Aries dan Chiron. Ini Aries dan Chiron ini udah agak lama ya, jadi, dan ini juga conjunction dengan ascendant pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ini rasanya seperti kita ingin menunjukkan siapa saya gitu, dalam situasi yang agak keruh gitu. Kita bertemu situasi yang agak keruh gitu ya. Dan ini hubungannya menjadi semakin gak jelas gitu ya, atau ada sesuatu yang diperjelas antara kedua belah pihak, gak harus dengan kekasih kita ya, tetapi yang jelas ada dua orang gitu. Dan ini seperti drama orang ketiga lah, orang ketiganya gak harus saingan kita, tapi misalnya saudaranya dia yang tidak menginginkan kita berhasil, something like that ya. Ada pihak yang tidak ingin ngelihat kita happy gitu ya, atau ingin melihat kita mampu membuatnya menjadi jelas. Itu hari Sabtu. Tapi kenapa ceritanya gitu banget ya? Saya coba melihat. Iya, kembali lagi semua ceritanya memang kita punya sense bahwa ada satu hal yang menyerang, dan itu barangkali juga ada kaitannya dengan bagaimana kita mampu menjelaskan situasi kita. Jadi ini kalau di sinetron atau di drama seri, kalau akhirnya di 10, ini di 9-nya lah, angkanya di 9 lah kira-kira. Artinya apa? Satu periode sebelum final itu selalu semua berantakan dan kayaknya semua akan berakhir gitu. Kayaknya semua akan berakhir, which is ternyata belakangnya happy ending tetap. Karena semua cerita hidup kita tuh sebenarnya happy ending, for your information. Hanya saja kadang-kadang kita ngelihatnya di potongan kalau 1 sampai 10 gitu, lihatnya di 9. Jadi kalau lihatnya 9 kan cerita tragis. Padahal endingnya belum tentu yang itu, karena setelah cerita tragis itu kemudian ada lanjutannya dan mulai dari satu lagi, seperti itu. Oke. Ya, jadi kesimpulannya pekan ini adalah pekan yang sangat challenging.
Kalau kita tidak mampu menempatkan diri kita pada posisi yang sangat logis dan selalu mencoba untuk mencari rasa masuk akal di lingkungan kita, maka kita bisa tersedot ke emosi yang membuat kita down. Jadi hati-hati, ada energi yang mencoba untuk kita jadi down, merasa terserang, beaten ya, beaten, dipukuli tanda petik, tidak harus benar-benar literally, tapi itulah kira-kira. Nah, anyway, pekan lalu hari Jumat Sabtu itu kayak ada energi, kita terinvasi oleh satu energi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena itu kan kemarin sama hari ini saat dibuat. Anyway, saya kembali lagi ke sini, maaf loncat. Tema besarnya adalah itu tadi, kita harus mampu untuk get our feet grounded, itu aja ya. Get strong, pasang kuda-kuda, apapun serangan ke kita, be aware bahwa itu hanya ujian. Kita harus tetap kuat. Emosi akan digoyang, tetapi semua pemecahannya adalah kembali lagi ke logika yang benar, karena jawabannya ada di situ. Karena semuanya nanti bisa dipelintir kiri kanan atas bawah. Tenang, masa angin ribut, dan kita mencoba mencari kebenaran hakiki, itu nggak akan pernah dapat. Jadi tenang aja, everything's gonna be just fine, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kita lihat dari ruminya, diacak dulu, kita ambil yang di tengah. Sacred Convergence. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ada satu tokoh di kanan yang warnanya ungu, kayak orang itu seperti sedang mengatur ya, kayak dirijen gitu ya. Ada lingkaran di tengah dengan kumpulan orang, ada lingkaran yang lebih besar. Ini kayak shallot, kayak bawang ya, 11. 2 artinya ini adalah hubungan dua pihak. Sacred Convergence. Sacred itu kan yang holy gitu ya. Convergent itu menjadi satu, converging. Yeah. Roaming about town, the master was holding a light, saying, "I'm weary of the demons and the beasts. A human is what I am longing for. The human cannot be found. We found. We have searched. What cannot be found is what I am longing for. Although poor and needy, I will not accept small pieces of ruby. The mine of the finest rubies is what I'm longing for." Ya kan, kita seperti mengharapkan sesuatu yang mewah gitu, yang kita dapat tuh cuman remeh-remeh banget gitu, recehan banget. One hand holding a cup of wine and the other the curls of the beloved dance like this in the middle of the circle is what I am longing for. Jadi kita berharap semuanya itu nyaman, indah, tentram, sentosa, penuh dengan kesejahteraan, which is that is not the case pada saat ini. Jadi saya tuh lagi sibuk ngomongin kejahatan, demons and the beast. Tapi sekarang tuh saya lagi rindu satu tokoh manusia yang bisa menyelesaikan semua ini gitu ya. Karena apa? Karena lagi banyak setan gitu, tanda petik ya, banyak beast. The beast itu apa ya? Monster, something like that. Jadi kita tuh udah ngomongin hal yang buruk, tentang orang-orang yang buruk, dan terus kita sendiri dalam kondisi yang poor and needy gitu ya, kayak pengemis gitu, yang di tangan tuh cuman recehan, tapi yang kita omongin itu adalah finest ruby gitu. Jadi kita udah dikasih, udah miskin tanda petik ya, kita dikasih piece of rubies. Jadi ya udah kamu terima dulu, katakanlah kita butuh 100.000 gitu, ya udah kamu terima dulu, ini 10.000 dulu gitu ya, jauh kan dari 100.000. Nggak mau, kita marah-marah gitu ya. Karena apa? Karena aku maunya 200.000 kayak gitu, something like that.
Jadi emosinya tuh kayak frustrasi, tetapi nggak bisa. Kalau penjelasannya seperti ini, kenapa sacred convergence? Family beyond your family, relatives beyond. Iya, jadi sebenarnya kembali lagi ya, ini saya mengerti sekarang. Jadi yang lingkaran ini adalah cerita garis hijau yang melingkupi yang saya cerita di awal bacaan ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat semua sebagai potongan itu kayaknya berantakan, tapi jangan takut bahwa semua selalu ada solusinya gitu ya. Di tengah kesukaran ada kemudahan gitu kan ceritanya. Nah, kemudahannya itu datangnya dari tempat yang kita nggak bisa prediksi sekarang. Tapi itu saling terkait. Nah, di mana kuncinya adalah one on one, satu-satu. Kuncinya adalah kalau kita punya tabungan, hubungan yang baik, maka di situ bisa membuka jalan untuk melakukan atau mencari solusi dari masalah yang bundet seperti ini. Oke, dari ini completely the same story ya. Jadi kita tuh pengennya yang setinggi langit, sejauh bintang di sana, jauh kita mau mencapai bintang yang tertinggi, yang terindah. Apa daya yang kita lihat sekarang yang paling kelihatan itu adalah si ular. Walaupun sebenarnya si ular itu datang dengan apel, dan barangkali kita udah memetik apel-apel itu kemarin, sehingga sekarang adalah waktunya membayar gitu ya. Apa yang terjadi kemudian, semua yang busuk itu terlihat. Wala gitu ya, si tikus yang very cute di sini ya, tapi dia sama sekali tidak cute kelakuannya gitu ya. Itu terlihat dengan mukanya yang sangat lucu, tapi halah apa yang dilakukan dia. Apelnya digrogoti, rotinya busuk, kemudian lihat kainnya yang rompal, yang compang-camping, dan dia nggak sendiri, lihat dia banyak sekali temennya, teman tikus di tempat yang tidak seharusnya. Ketahuan aja gitu, ketahuan. Oke. Sekarang saya mulai dari Crazy Sexy Love. Kenapa? Karena tadi waktu nyari kartu yang jumping di bawah itu kayaknya semua serba berat, tapi you did it. Satu hal yang paling penting dan kita harus pegang ini pada saat ini adalah kita berhasil naik ke puncak, dan oleh sebab itu anginnya besar. Jadi kita jangan mengeluh kalau anginnya besar. Kenapa? Karena kita pengen naik ke atas. Kalau naik ke atas, apakah kejutan kalau kita ketemu angin yang besar? Enggak kan? Terima itu. That's part of the deal. You did it. Kalau kita kebagian masalah besar, karena apa? Karena kita sudah mampu sampai ke tingkat tersebut. Hooray, success is here and just around the corner. Ya, itu satu. Yang kedua, Cosmos of the Heart. You are now being called to embark on a new path in your journey. Jadi setelah semuanya terkuak gitu ya, dengan semua hasil kerja tikus dan para pengikutnya, membuka kita, saya ngomong kitanya aja, ini situasinya tidak seperti apa adanya. Justru karena kesadaran kita muncul, maka kita akan mencoba hal yang baru. Kita seperti terdorong untuk membuat perubahan. Kalau dari sini, dari Enchanted Map, Set Embrace. Jadi semua yang terjadi itu membuat kita sedih, terjatuh, down. Ya, lihat sayapnya kayak menjadi kecil, tidak berdaya. Current situationnya adalah mountain, ya. Sekarang itu yang kita hadapi itu pejal banget gitu ya, di depan sangat kuat, sangat besar, sangat vokal. Tapi kita kalau ngelawan, habis tenaga kita. Ngapain gitu kan? Ngapain? Jadi you have the capacity to flow around any obstacle. This is the time to adapt. Jadi kalau kita nabrak dan kita biarkan diri kita hancur karena kita habiskan energi kita untuk ngelawan satu hal yang besar, itu nggak efisien,
nggak efisien, kita nggak dapat apa-apa, kita lebih kecil gitu. Jadi kita harus lebih pintar. Kalaupun kita diserang ya, kepintaran kita diserang tadi, Pallas Athena oposisi dengan Mars, Pallas Athenanya retro, ya udah kita diem aja, kita nggak usah ngelawan, nggak usah pakai argumen, tapi kita go around the mountain gitu ya. Jadi kita mencari beradaptasi, kita mencari cara supaya yang penting kita survive dulu, dan mungkin ada banyak cara untuk menuju apa yang kita inginkan. Ini near future-nya wishing well. Desire is the sacred impulse for life. Feel it, but let go of all attachment to ownership. Ini yang paling sukar. Tapi saya sudah ngelewatin berbagai peristiwa yang membuat saya yakin this is the only way. Doa. Wishing well itu doa. Jadi kita selalu tahu apa yang kita inginkan, walaupun nggak ada di tangan kita ya. Itu kalau dulu saya mulai dari agak mudaan gitu ya. Saya pengen sekolah ini, gimana caranya? Meneketehe, nggak tahu gitu ya. Tapi di hati itu nggak pernah hilang. Kenapa? Karena saya benar-benar menginginkan sesuatu. Gimana caranya? Saya nggak punya jawabannya pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Saya jalani aja. Keinginan itu nggak pernah hilang, nggak pernah frustrasi kalau nggak dapat. Kenapa? Karena tadi let go of attachment to ownership. Jadi saya ingin, tapi kalau misalnya nggak dapat, ya udah. Yang penting saya ngomong, yang penting saya yakin apa yang saya inginkan. Saya tidak terobsesi. Wishing well. Dan kenyataannya, kalau saya udah dapat semua apa yang saya inginkan. Gimana caranya? Ya datang dari luar, gitu ya. Saya kalau nggak tahu, saya cari. Tapi kalau nggak ketemu, ya udah. Nanti akan ada jawabannya sendiri. Kenapa? Karena kita selalu terkoneksi. Yang kita inginkan itu didengar. Yang punya network jauh lebih luas dari kita itu ada yang mendengarkan kita. Jadi kalau kita ingin sesuatu, pasti dikasih. Tinggal waktunya, tinggal kita nggak merengek, dan kita tidak memaksa, dan kita tidak perlu menjadi frustrasi kalau kita tidak dapat. Take your time, then you will know, ya. You will know kalau semua yang kau inginkan itu semua sudah diberikan. Tapi sayangnya kita suka lupa. Udah lewat, udah dikasih, kita nggak pinter gitu ya, recall, mengingat apa yang kita minta dan apa yang sudah dikasih. Kita sudah mulai yang di kepala kita menginginkan sesuatu yang di luar tadi ya. Kita longing untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kaya gitu. Tapi lupa dengan syukurnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau sekarang kita punya satu kondisi di mana kita sedang menginginkan yang satu yang idealis gitu ya, dan kita lagi marah-marah, dasar ini, dasar itu, wala, semuanya yang maki-makinya itu bisa keluar dari atas sampai bawah, nggak bosen-bosen gitu ngomong, saya sampai telinganya sampai merah gitu, ngapain gitu ya, buang-buang energi. Tapi ya senang aja gitu buang-buang energi itu. Dan kondisi itu seperti kita dibolehkan gitu ya. Just control yourself aja. Kenapa? Karena energi seperti itu kalau sampai dituruti, energinya kan nggak pure. Keinginan kita bukan untuk satu yang baik. Nanti dikasihnya juga satu hal yang berantakan. So don't, ya, don't. Yang kita inginkan sesuatu, kalau misalnya belum bisa dicapai, barangkali nanti ada waktunya. Tapi nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena energi Marsnya sedang sangat kuat. Ya, Mars conjunction dengan Uranus tadi. Jadi apa? Jadi kayaknya urgent banget gitu ya, kayak udah dunia mau kiamat kalau kita nggak memperjuangkan, nanti semuanya akan berantakan. Let go. Harapannya ada, tetap tertanam di dalam hati. Koneksi kita jangan pernah lepas, sama sekali jangan pernah lepas. Didengar kok, akan diberikan pada waktunya. Supaya apa? Supaya kita juga nggak overwhelm. Nih, kalau saya lihat beberapa teman saya, dia sangat menginginkan rumah. Akhirnya dia beli di sini, beli di sana, beli di situ, iya deh gitu ya. Apa yang terjadi? Dia kehabisan tenaga karena dia harus mengurus semua yang dia punya. Kenapa? Karena dia diberikan pada saat yang tidak tepat. Kalau misalnya dia hanya diberi satu yang paling penting untuk dia jalani kehidupan, itu kan lebih rileks ya, lebih sehat mentalnya dia. Anyway, saya bukan lagi
ngiri atau something ya, tetapi ini adalah satu bentuk cerita bahwa kadang-kadang kita menginginkan semua, kita dapat tapi waktunya tidak tepat, itu akan backfire buat kita dan kita juga akan kehabisan tenaga. So wishing well sangat penting. Harapan, keinginan, tetapkan dalam hati. You know what you want. Ya, be sure of what you want gitu ya. Be clear of what you want dan pastikan yang diinginkan itu bukan sesuatu yang ada shadow-nya. Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang ada shadow-nya juga akan diberikan kepada kita dan kita nggak mau sebenarnya kalau ketimpaan shadow, tanda petik ya. Oke, ini kartu klasik dari Rider-Waite sampai lupa namanya. Oke. Ya, regardless dari bacaan yang berat-berat tadi, saya pikir ini cantik banget ya gambarnya. The Magician, situasi, challenge-nya itu oke. Anyway, kita lihat dari belakangnya ya. Jadi situasinya sebenarnya sekarang di tengah semua tekanan dan kondisi yang berat itu sebenarnya apa? Situasinya kita sedang dibangunkan gitu ya, personal power kita. Kekuatan dari diri kita itu sedang dibangun. Mana ada gitu ya orang pintar dengan semua title-nya itu gampang gitu dapat lulusnya, nggak ada. Semuanya pakai nangis, pakai nggak karu-karuan. Apa yang terjadi setelah itu, setelah berhasil conquer dirinya sendiri, yang dia dapat adalah personal power, courage, keberanian, intention, keinginan yang jelas, will tadi ya, wish tadi apa, keinginan untuk semuanya menjadi baik, resourcefulness, kita tahu apa yang kita lakukan, gimana caranya, itu along the way. Jadi nggak harus pada satu saat, tetapi sepanjang jalan kita tahu apa yang harus dilakukan. Challenge-nya apa? Kita nggak merasa cukup baik. Kita nggak merasa pantas mendapatkan keindahan tersebut. Ya, dan kita gampang ditawar gitu. Itu. Nah, ini memang challenge-nya seperti itu. Advice-nya adalah untuk kita bisa begitu adalah kita harus passionate kalau menurut saya ya, advice-nya di sini. Love, union, cooperation, choice, sexuality. Yang jelas kita harus kerjasama. Kerjasama yang bermakna. Bukan kerjasama yang hanya tanda tangan terus jalan sendiri-sendiri, enggak. Kita harus kerjasama di mana union tersebut, convergence ya tadi ya, union tersebut itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa lebih besar daripada 2, karena kita hitungannya bukan hitungan matematika saja. Ada komponen lain yang juga dihitung di situ, yang barangkali lebih intangible. Advice-nya seperti itu dan outcome-nya tadi udah jelas ya, happy home, shared love, blessing, peace, and family. This is a very beautiful spread, no? Don't you think? This is so beautiful. Dan ini ada 2 major arcana ya, Magician sama The Lovers. Gemini itu kebanyakan, Gemini sama Libra. Anyway, untuk menutup bacaan pekan kali ini, spirit guides-nya, your body's natural state is wholeness and health. Your body's natural state is wholeness and health. Jadi kondisi tubuh kita itu nature-nya seharusnya, dan memang itu sudah ada dari alam, kemampuan kita untuk healing, kemampuan kita untuk regenerasi dalam tubuh kita. Itu sebenarnya adalah kita melengkapi. Kita tuh lengkap, kita tuh utuh, kita sempurna, dan kita sehat. Jadi kita percaya bahwa kalau kita tanda petik ketampar atau kena angin ya, kita punya kemampuan untuk healing, kita punya kemampuan untuk recuperate ya. Sehingga itu yang harus kita percaya, bahwa kita bisa berdiri lagi. Kalau kita terlalu sedih, kalau kita terlalu merasa beaten, kita bisa berdiri lagi. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.